Mari kita lihat bersama contoh proses persyaratan perangkat lunak. Proses persyaratan perangkat lunak dapat dilakukan dengan mulai mengidentifikasi problem domain. Problem domain harus didapatkan dari pengguna dan semua stakeholder yang terkait. Pada contoh ini, saya menampilkan sebuah contoh proses persyaratan perangkat lunak dimulai dari identifikasi problem domain pada sebuah proyek pengembangan sistem informasi e-Rakore. Usernya adalah government, dalam hal ini Bapeda Kota Manado. Beberapa problem domain yang terjadi adalah the proposed program is not often not in accordance with the vision and mission. Program-program yang diusulkan oleh SKPD atau OPD lainnya sering tidak sesuai dengan visi dan misi. Juga ada masalah serius yang diberi tanda merah di mana budget yang diusulkan seringkali tidak sesuai dengan limit batasan yang sudah ditetapkan. Kemudian sering terdapat laporan yang keliru terkait dari kalkulasi persentase program yang dicapai serta serapan anggaran. Ini adalah contoh problem domain yang akan menjadi kebutuhan atau needs dalam pengembangan aplikasi. Aplikasi yang dibangun harus dapat menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, kita menyusun yang namanya needs. Problem domain dan needs kita bisa gunakan yang namanya problem statement matrix. Yakni kita menuliskan dalam bentuk tabel masalah dan kesempatan yang ada serta solusi atau kebutuhan penyelesaian. Misalnya ada masalah proses filterisasi program yang masih manual sangat memperlambat pekerjaan yang dilakukan. Tentu saja solusinya menyediakan fitur filterisasi yang akan memfilter semua program secara otomatis. Setelah kita menyusun needs dan problem statement matrix, yang selanjutnya adalah kita menyusun fitur. Kita sudah masuk pada tahapan solution domain. Nah, pada gambar ini saya mencontohkan sebuah proses penyusunan fitur dengan menggunakan teknik user stories priorities. Di sini kita menghubungi user atau pengguna serta stakeholder terkait. Kemudian kita meminta mereka untuk menuliskan user stories terkait fitur-fitur yang mereka inginkan berdasarkan kebutuhan atau needs yang sudah kita petakan terlebih dahulu. Kemudian kita sortir hasil user stories tersebut dan kita susun dalam sebuah tabel yang kita beri nama user requirement dengan prioritas. Di sini terdapat sebuah user requirement dengan prioritas harus mengembangkan sebuah sistem yang dapat memfasilitasi evaluation report dan progress. Kemudian ada juga fitur di mana sistem harus dapat menyediakan proses filterisasi dari program dan kegiatan yang diusulkan. Setelah itu, dari fitur-fitur ini kita menentukan mana bagian yang akan diprioritaskan atau dikembangkan terlebih dahulu dan wajib ada dalam sistem informasi yang akan kita kembangkan. Misalnya, mengembangkan sistem agar dapat memberikan jumlah bobot program dan kegiatan yang tepat menjadi prioritas pertama. Sedangkan mengembangkan sistem untuk melihat perkembangan pembangunan daerah setiap bulan dalam bentuk grafik
menjadi prioritas kedua. Pada bagian ini perlu juga kita untuk mengidentifikasi proses bisnis. Proses bisnis yang dilakukan oleh user atau pengguna bisa kita gambarkan dalam bentuk activity diagram. Di sini kita dapat mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian dapat digambarkan solusi yang bisa kita usulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pada aktivitas diagram ini yang diberi lingkaran merah adalah proses pembobotan dari pengukuran setiap program dan aktivitas yang diusulkan menjadi bagian dari proses bisnis pengguna. Nah, selanjutnya setelah fitur itu kita tentukan, kita mulai memberi nama fitur, menjelaskan fitur itu untuk apa, serta batasan yang ada. Misalnya, di sini ada fitur filterisasi dan fitur pembobotan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kedua fitur ini menjadi bagian fitur utama, mandatory, dan high priority yang harus dikembangkan. Setelah fitur-fitur kita susun, maka fitur tersebut kita petakan lagi menjadi software requirement atau menjadi persyaratan perangkat lunak yang akan dikembangkan, menjadi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Penggambaran software requirement oleh fitur-fitur fungsional ini, oleh kebutuhan fungsional ini kita gambarkan dengan menggunakan diagram UML use case. Setelah use case digambarkan, tentu saja kita perlu membuat deskripsi dari masing-masing use case. Deskripsi dari masing-masing use case ini menjadi bagian dari pembuatan use case. Selanjutnya, di sini ditampilkan adalah contoh use case description dari beberapa fitur yang ada dalam diagram use case. Yang terpenting pada peta jalan proses persyaratan perangkat lunak itu adalah suatu unsur traceability. Mulai dari problem space dan solution domains harus jelas dan berhubungan, harus dapat di trace back. Bahwa needs yang ini akan menyelesaikan problem yang ini. Needs yang satu dijelaskan menjadi fitur 11, 12, 13, dan seterusnya. Fitur 11 menjadi software requirement 111, 112, 113, dan seterusnya. Setelah itu, barulah kita akan bisa mengembangkan perangkat lunak, di mana perangkat lunak tersebut memiliki keunggulan traceability, atau dapat ditelusuri perangkat lunak itu menyelesaikan masalah yang mana. Demikian peta jalan proses perangkat lunak beserta contohnya.